Memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis, tepat tanggal 12 September. Ini bertepatan juga dengan hari spesial dalam hidup kami. Alhamdulillah, sahabat TV Al-Furqan, hari ini kami juga bertepatan 27 tahun dan kebetulan juga takdir Allah kami bertemu dengan ananda yang sangat spesial, yaitu Ibrahim Naufal Arganta. Dalam hal ini setiap hari Kamis di TV Al-Furqan, alhamdulillah ada kegiatan yaitu memperlihatkan bakat dan minat ananda semua. Salah satunya yaitu ada lab skill da'i. Dan pada hari ini, pagi ini di TV Al-Furqan kita akan live langsung tentang da'i bersama kami, yaitu Ustadz Hamdan Sawiran, SPD, pengajar guru TK di SDIT Al-Furqan, dan bersama ananda Ibrahim Naufal Arganta. Ibrahim Naufal Arganta. Ananda ini kelas 2, ya benar ya, Nek? Yes. Ya, kelas 2 apa? Kelas 2 Zaid bin 2 Sabit. Zaid bin Sabit. Nah, alhamdulillah ananda ini mempunyai mental yang sangat berani. Hari ini kami akan membahas tentang Belajar akhlak dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, sesuai dengan ayat yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang paling banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan tausiah singkat dari ananda Ibrahim Naufal Arganta kelas 2 Zaid bin Thabit kepada ananda falyatafaddal madhkur. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di sini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Teman-teman pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Ibrahim Novel Arganta untuk menyampaikan tausiah kali ini dengan judul Belajar Akhlak dari Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teladan terbaik wajib dicontoh oleh umat manusia. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang akhlak atau adab yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari sudut pandang bahasa, akhlak atau adab mempunyai arti sebagai kelakuan atau budi pekerti di dalam diri. Dalam sudut pandang agama Islam, akhlak yang baik adalah menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak hanya soal ibadah, tetapi perintah Allah itu meliputi melakukan kebaikan di sekitar kita. Dengan menaati perintah Allah, kita sebagai manusia pasti akan mempunyai akhlak yang baik atau berakhlak karimah. Pentingkah untuk menjadi pribadi yang baik? Lalu dari mana kita bisa mempunyai akhlak yang baik itu? Tak perlu pusing karena hakikatnya Allah mengutus Rasul ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai hadis yang cukup populer di riwayat Al-Baihaqi. Innama bu'istu liyustamima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, untuk menyempurnakan akhlak, marilah kita mencontoh Rasul. Teman-teman, dimanapun kalian berada, suri teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam segi ucapan, sikap, dan perbuatan kita, marilah kita simpulkan ada 3 akhlak seorang siswa sesuai dengan Al-Quran. 1. Tidak sombong atas ilmu yang dimiliki. 2. Berjuang dalam agama Islam. 3. Selalu rendah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada ceramah kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan tentu harus terbiasa dengan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan ibrah dari tausiah yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Furqan, yang dirahmati Allah. Allah. Tadi Ananda Ibrahim Noval Arganta membahas tentang belajar Biar akhlak dari akhlak Rasulullah. dari Rasulullah. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, kita pernah mendengar kalimat adab Atau akhlak. dan akhlak. Sejatinya sahabat TV Al-Furqan, adab itu berbeda dengan akhlak, ya Ananda Baim. Iya. Adab itu ada adab makan. Adab makan seperti apa? Adab makan, tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah, apa hadisnya? La yasrobanna ahadukum qaiman. Oke. Artinya Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Oke, hadis apalagi yang Baim ketahui? Jangan hadis saling sayang. Oh, itu udah lupa. Gak lupa. Hadis apa yang Baim ingat? Jangan marah. La taghdab. La tardo walakal jannah. Oke, sahabat Furqan Al-Furqan yang berbahagia. Tentu adab dan akhlak itu berbeda sejatinya, ya. Berbeda sejatinya. Kenapa berbeda? Karena adab itu didapatkan dalam hal belajar, Nanda, ya. Jadi kita sudah belajar di SD Al-Furqan bahwa makan tidak boleh sambil berdiri, betul? Betul. Betul sekali. Apakah masih banyak makan sambil berdiri? Kalau di kelas 2 sudah hampir tidak ada lagi. Masya Kalau di Allah. kelas yang lebih tinggi masih ada. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti anak-anak di Al-Furqan ini sudah paham tentang adab yang diajarkan sahabat TV Al-Furqan. Bahwa adab ini harus belajar. Salat, kita salat belajar bacanya cepat-cepat atau pelan? Kalau kita bacanya cepat-cepat kita gak sah. Sahabat TV, tidak khusyuk salat, membaca bacaannya terlalu cepat, terburu-buru. Jadi adab itu kita dapatkan dalam hal belajar, ya. Adab sangat baik. Ketemu guru seperti apa adabnya? Harus sopan santun. Terus Menyapa, menyalam. Mengucap Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adab yang kita tanamkan di SDIT Al-Furqan ini. Adab kepada guru, adab kepada teman seperti apa? Tidak boleh adab kepada teman. Oh, tidak boleh membuli atau sombong. Sombong, mengambil barang teman. Oke, tidak boleh mengambil barang teman secara tidak izin, ya. Itu namanya berbahaya. Jadi sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, anak-anak di Al-Furqan ini khususnya SD ini sudah kita ajarkan cara adab yang baik. Maka sahabat TV Al-Furqan, adab itu berbeda sejatinya dengan akhlak. Kalau akhlak, Ananda Ibrahim dan sahabat TV yang Al-Furqan pendengar yang ada di link YouTube ini, akhlak itu didapatkan dengan cara rajin beribadah. Akhlak itu didapatkan dengan rajin beribadah. Apa saja ibadah yang dilakukan di kelas Ibrahim? Salat apa? Salat, TQ, tahfizul Quran, baca Iqra kadang-kadang, sama bebeki. Salat duha gak kita di kelas? Iya. Sahabat Ibu Al-Furqan, dalam menanamkan akhlak ini kita perlu mengajak anak-anak kita semua, murid-murid kita semua, bahkan keluarga kita semua untuk rajin beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu akhlak itu kita dapatkan dalam hal ibadah, bukan hanya belajar. Kalau belajar yang kita dapatkan itu adab, ya. Sahabat tabi'in, ulama hebat itu Hasan Al-Basri, ya, Nanda Baim. Ya. Beliau pernah belajar adab itu 30 tahun. Belajar adab makan, Adab minum, adab tidur. Gimana adab tidur?
Bismika Allahumma ahya wa rizqa Membaca wa doa tamim. apa lagi? Ber Berwudu. Berwudu apa lagi? Apa lagi coba? Badannya ngadep kemana? Ngadep kanan Ngadep kanan. Terus? atau lurus saja. Oh, ngadep kanan. Terus apa lagi? Setelah bangun baca doa kembali. Apa doanya? Tidak tahu. Belum ingat ya. Oke. Enggak, bukan belum ingat. Kelas 2 masih belum diajari. Oh, masih lupa. Oke. Terima kasih sahabat TV Al-Furqan. Jadi, adab itu selalu kita tanamkan ya. Kita tanamkan bagaimana cara bangun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, bulan ini tepat dengan bulan kelahirannya. Kelahiran siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Sahabat TV Al-Furqan, ada yang tahu kenapa Allah lahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal? Ada yang tahu? Nanti boleh komentar di link ini, di TV Al-Furqan ini. Kenapa Allah mengutus melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal? Baim tahu? Tidak. Karena di bulan Rabiul Awal itu yang Ustaz dapatkan, bulan Rabiul Awal itu merupakan bulan-bulan yang sangat-sangat brutal yang terjadi. Kenapa? Rezeki pada zaman dahulu sebelum lahirnya Rasulullah, rezeki susah, kehidupannya susah di bulan itu. Semua mengalami kesusahan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan itu untuk apa? Supaya hilang bulan yang dikatakan kesusahan tadi, bulan kesialan tadi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, Rasulullah Baim lahir hari apa? Rasulullah. Nabi lahir hari apa? Baim tahu? Tidak. Hari Senin. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, Baim, Ananda, ya. Rasulullah itu dilahirkan di hari apa tadi? Senin. Lagi-lagi kenapa Allah melahirkan manusia yang mulia itu di hari Senin? Baim tahu? Karena di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu dan Ahad itu sudah ada orang-orang yang mulia yang lahir di hari itu. Lantas di hari Senin belum ada. Mengapa belum ada? Itulah hari khusus untuk Nabi Muhammad atau Rasul kita sendiri. Masya Allah. Jadi sahabat TV Al-Furqan, hari Senin itu merupakan hari yang khusus untuk kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda Baim pernah dengar cerita bahwa akhlaknya Rasulullah ketika bertemu dengan seorang pengemis? Kelas 1 pernah tapi sudah lupa. Ketika itu yang pengemis buta itu bukan? Iya. Iya. Yang dikasih makan terus itu kan? Nah, iya. Gimana ceritanya? Baik, masih ingat? Masih. Sahabat TV Al-Furqan masih ingat ceritanya? Coba kita ceritakan kembali untuk mengingat memori tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah sedang berjalan, dia menemukan pengemis yang tidak bisa melihat, tetapi dia tidak non-muslim. Ya, tidak Islam. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memberi makan dia setiap harinya. Nah, sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada pengemis buta itu. Pengemis buta. Islam tidak dia? Tidak. Sahabat TV Al-Furqan dan anak-anakku yang semuanya, kita wajib untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Contohnya Rasulullah tadi memberi makan kepada pengemis buta. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, Baim? Ketika hari yang tidak tahu kapan, yang dirasakan pengemis itu di saat disuapkan makanan, ada yang terasa berbeda dan dia pun bertanya, ini orang yang sama atau bukan? Karena di saat menyuapkan beda sama Nabi Muhammad SAW.
Karena yang menyuapkan itu siapa? Siapa? Sahabat Nabi Muhammad atau Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa yang terjadi ketika itu seorang pengemis? Jadi dia memberitahu kalau yang menyuapkannya bukanlah Nabi Muhammad SAW, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya pengemis buta itu pun masuk ke agama Islam. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, pentingnya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ananda Baim bahwa sejatinya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Kita lihat tadi dari cerita seorang pengemis buta tadi. Rasulullah dengan hati yang sangat pilu selalu berbuat baik sampai Rasulullah itu menyuapkan ke pengemis buta itu makanan yang setiap hari. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah Rasulullah SAW tiada dan seorang pengemis itu tahu rasanya bahwa yang menyuapinya setelah Rasulullah tiada bukan orang yang sama, tetapi itu adalah sahabat Nabi. Dia itu Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas pengemis saja merasakan bahwa berbeda yang menyuapkannya tadi. Lantas seorang pengemis buta bertanya, siapa yang menyuapkan aku selama ini? Lantas habis itu Abu Bakar As-Siddiq berbicara, yang menyuapkan kamu selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Sejatinya Rasulullah lah yang menyuapkan langsung kepada pengemis buta tersebut. Tapi seorang pengemis buta tidak percaya bahwa itu Rasulullah dan ia menangis. Dan sahabat pengemis buta itu menangis, menjatuhkan air matanya, dan pengemis buta itu masuk ke agama Islam. Seakan dia tidak percaya seorang Nabi Muhammad SAW berbuat sebaik itu. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, tidak akan pernah berhenti kita membahas orang yang mulia ini. Baim pernah mendengar cerita Rasulullah SAW pergi ke Taif? Tidak. Baim pernah umroh? Pernah. Taif itu merupakan dulu Baim dan sahabat TV Al-Furqan. Ketika itu Rasulullah SAW dia pergi ke Taif karena di Mekah dan daerah yang lain sudah mengusirnya. Ya. Seketika itu Rasulullah dan sahabat yang lainnya pergi ke Taif. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Apa? Rasulullah SAW dilempari kotoran, dilempari batu. Oh ya, kasihan sekali itu. Apa yang kita rasakan ketika kita dilempar kotoran untuk berdakwah, untuk menyampaikan ceramah, dilempar dengan kotoran, baik. Itu sangat sedih, histeris. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah seketika itu? Membalas kah? Tidak. Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan tersebut. Lantas malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah aku harus membenturkan gunung ini ke masyarakat Taif? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Jangan ya Jibril. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin mereka sekarang tidak beriman. Tapi percayalah, anak cucu mereka lah, cicit mereka lah yang akan beriman kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, ketika kita melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah henti hati kita untuk bersedih mengingat dan mencontohnya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, Rasulullah tidak pernah membalas sedikit pun. Rasulullah tidak pernah membalas sedikit pun. Tetapi Rasulullah membalas dengan ibadah, dengan kebaikan, dan juga dengan ibadah. Dengan ibadah. Rasulullah tidak pernah. Bahkan Rasulullah mengangkat doanya, ya Allah, mengangkat tangannya dan berdoa,
jadikan kaum Taif ini kaum yang kuat imannya. Kita lihat sekarang sahabat TV Al-Furqan. Jadi di Taif sana yang dulunya brutal menolak Rasulullah, sekarang daerah yang paling sangat mengidolakan dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berkat doa-doa kita. Ananda Baim, Ibrahim Noval Arganta, ketika kita mendapatkan tingkah laku jelek dari teman kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menasehati. Membalaskah yang dilakukan? Tidak, jangan. Nah, jadi sahabat TV Al-Furqan yang berbahagia, Rasulullah tidak pernah membalas sedikit pun kejahatan yang dilakukan oleh orang yang jahat kepada Rasulullah. Oke. Terima kasih yang telah memberi gift. Jadi sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, penting sekali kita belajar tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu Rasulullah, Ustaz, tentu sudah dijamin surganya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bisa menanggung dosa yang lebih dikit daripada pahala, kita mungkin bisa. Bagaimana cara kita masuk surganya Allah? Kita tidak boleh berbuat hal yang bisa berdosa. Oke. Jadi sahabat TV Al-Furqan, kita harus selalu berbuat baik. Sejatinya walaupun manusia itu berbuat jahat kepada kita, terkadang kita punya kota seperti ini sahabat TV Al-Furqan. Kalau kamu baik kepadaku, aku akan baik kepadamu. Kalau Iya pernah. Kalau kau baik kepadaku, aku akan baik kepadamu. Tapi kalau kau jahat kepadaku, maka aku akan lebih jahat. Bagus ya kayak gitu, Baim? Tidak. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, itu bukan kata-kata yang sangat baik. Menurut yang pernah kami dengar ulama kontemporer, yaitu Gus Baha pernah menyatakan, berbuat baiklah, jangan pernah mau didikte, kata Gus Baha itu. Teruslah berbuat baik walaupun sejatinya orang lain tidak baik kepadamu, tidak melakukan kebaikan kepadamu. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Teruslah baik kepada Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Berbuatlah baik kepadamu, maka sejatinya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baim, Ustadz pernah mendapatkan cerita. Apa? Ini cerita ulama yang hebat, Baim. Ini ulama atau kiai, dia itu Baim, sahabat TV Al-Furqan, dia itu ulama yang terkenal, Baim. Namanya Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah ya. Imam Hasan Al-Basri gitu ya. Imam Hasan Al-Basri, dia itu tinggal di bawah rumah, Baim. Di bawah rumah, di atasnya rumah yang ditunggu oleh pendeta. Baim tahu pendeta? Pendeta itu yang di agama Kristen. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, seorang pendeta itu tinggal di atas rumah imam yang hebat tadi, yang orang Islam tadi ya, Imam Hasan Al-Basri. Seketika itu Baim dan teman-teman di Al-Furqan, Imam Hasan Al-Basri ini selalu tidak pernah menceritakan apapun yang terjadi. Ketika itu bahwa kita lihat ada kotoran yang mengalir dari atas ke bawah ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri, tepatnya ke kamar Imam Hasan Al-Basri. Seketika itu hampir puluhan tahun Imam Hasan Al-Basri ini, kebayang Baim, kotoran orang itu jatuh ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri? Ngomong gak dia? Tidak. Imam Hasan Al-Basri tidak ngomong, "Hei, engkau orang pendeta Kristen, Yahudi, ini kotoranmu jatuh." Tidak. Bahwa Imam Hasan Al-Basri dia diam saja dan membersihkannya. Seketika itu Baim dan sahabat TV Al-Furqan,
Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Sakit apa? Sakit yang sudah lumayan parah. Seketika itu yang pendeta tadi yang menyenguknya, turun dia melihat, membawa makanan, dan dilihatnya Baim, dilihatnya bahwa kamar yang Imam Hasan Al-Basri tadi, yang dilihatnya semuanya itu kotorannya dari atas. Dari Itu atas rumahnya pendeta. itu kalau kita itu pasti kita sudah nggak mau lagi tuh tidur di kamar. Lah iya, kita pasti marah kan? Pasti Bahkan- kita pasti datangi itu orangnya. Terus bilang apa kita ke orangnya? Ya ngomong biar toiletnya nggak ngalir ke situ. Jadi sahabat TV Al-Furqan, kita pasti marah. Tapi Imam Hasan Al-Basri tidak sedikit pun marah. Dan orang pendeta tadi, Baim, dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, sudah berapa lama bocor ini terjadi?" Apa jawab sama Imam Hasan Al-Basri? "Sudah 20 tahunan." 20 tahunan. Dan kau tidak berbicara? Tidak. Dan seketika apa yang dilakukan oleh pendeta itu? Tidak tahu. Pendeta itu sama seperti pengemis. Ia masuk Agama Islam. agama Islam dengan apa? Dengan akhlak yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, banyak sekali kalau kita kupas tentang kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu marilah sahabat-sahabat semuanya kita contoh akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah. Jangan sampai hidup kita jauh dari suri tauladan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itulah ayat yang sering kita dengar, apalagi di Maulid ini. Ketika engkau menyatakan cinta kepada Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu suri tauladan baik. Rasulullah menjadi ayah, Rasulullah menjadi guru, Rasulullah menjadi pemimpin, dan Rasulullah itu juga menjadi kepala rumah tangga. Mari kita contoh betapa cintanya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah ketika memimpin perang, ketika menjadi kepala rumah tangga. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita merenungkan diri kita. Sudah seberapa dekat kita dengan manusia yang paling mulia ini? Sudah seberapa banyak contoh-contoh yang kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah seberapa banyak kita menyebutnya kalau diri kita menyatakan cinta kepada Rasulullah? Bagaimana menyatakan cinta? Dengan cara beribadah. Menyebut namanya. Ketika kita cinta kepada seorang ibu, yang kita sebut ibu. Ketika kita cinta kepada ayah, kita selalu menyebut nama ayah dalam doa kita. Tapi ketika kita menyatakan diri kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya dalam setiap hari itu 1000, itu yang paling banyak, atau bahkan 10, kita menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari
وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.